Assalamualaikum kawan cerita tengah malam. Pada kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang cukup mengerikan. Karena cerita ini berkaitan dengan kejadian-kejadian mistis dan horor pastinya yang terjadi di sebuah rumah. Jika kamu sekarang sedang sendirian di dalam rumah, pastikan tidak ada yang sedang mengawasimu atau yang menirukan anggota keluargamu. Bagi yang penakut dan parnoan, aku sarankan untuk nonton video ini berdua atau beramai-ramai. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja pada kisahnya. Tetapi belum masuk pada kisahnya, alangkah baiknya jika teman-teman yang belum bergabung, aku sarankan untuk bergabung dengan cara subscribe, like, dan share videonya. Di sebuah kota di pinggiran daerah Jawa, ada dua muda-mudi, sebut saja namanya Dika dan Sarah, yang mereka ini sepasang kekasih. Mereka sudah menjalani hubungan selama 4 tahun dan akhirnya memutuskan untuk masuk ke jenjang yang lebih serius, tepat itu pada tahun 2004. Sepasang kekasih ini memutuskan untuk menikah dan mempersiapkan segala hal untuk hari yang mereka tunggu-tunggu. Tetapi beberapa bulan sebelum hari pernikahan, mereka berdua sepakat untuk mencari sebuah rumah agar setelah menikah mereka berdua ini langsung tinggal di rumah tersebut yang sudah mereka beli sebelumnya. Alhasil mereka berdua akan mencari rumah tersebut di Februari awal untuk bersama-sama dan survei melalui internet. Tepat di 5 Februari, sebelum keesokan paginya, mereka sepakat untuk pergi ke lokasi. Sarah dan Dika ini macam kepincut atau jatuh hati sama salah satu rumah yang diiklankan melalui marketplace Facebook. Setelah mereka berdua berembuk, akhirnya malam itu mereka segera menghubungi nomor yang tertera di iklan tersebut. Sebenarnya kami itu sudah punya pilihan rumah lain sebelum ketemu rumah yang baru ini, sebab harganya tuh lumayan miring banget lah dan bangunannya juga luas plus tingkat 2 lagi, kata Sarah ini. Selain itu halamannya juga luas banget, bisa dibuat playground atau macam kebun kecil lah. Nah, karena banyak plusnya, akhirnya mereka berdua ini jatuhkanlah pilihan ke rumah B ini, dan rumah A yang sebelumnya tuh udah dipilih jadi diabaikan aja lah. Akhirnya mereka tuh dan sinar hubung yang punya rumah ini sepakat buat ketemu di depan rumah itu. Sebab sebelum langsung membeli, ya kami mau lihat-lihat dulu lah kondisi di dalamnya, kata Sarah. Selain karena memang harganya miring, rumah ini tuh letaknya lumayan strategis lah, sebab dari mall tuh gak jauh-jauh amat dan dari pasar juga gak jauh lah, meski di dalam gang kecil. Tapi gak masalah lah, sebab rumahnya tuh gak jauh dari jalan raya, kata Sarah ini. Nah, jadi pada tanggal 6 Februari pukul 8 pagi, Sarah dan Dika ini pergilah ke lokasi yang sudah disepakati. Di sepanjang jalan ini, Sarah itu nampak pokoknya senang banget lah, karena nggak sabar dia itu pengen ngeliat langsung kondisi rumah itu. Sepanjang jalan itu pokoknya panjang kali lebar lah, sudah pikiranku ini pengen cepat beli rumah itu karena pengen segera dibersihkan dan dibereskan lah atau direnovasi gitu, kata Sarah. Pada tanggal 6 pukul 8 pagi, Sarah dan Dika ini pergilah ke lokasi yang sudah disepakati. Sebab di sepanjang jalan itu Sarah tuh pokoknya senang banget karena nggak sabar pengen lihat langsung kondisi rumah itu. Nah, sepanjang jalan pokoknya panjang kali lebar lah, sudah pikiranku ini pengen cepat beli itu rumah karena pengen segera direnovasi, kata Sarah. Selang beberapa menit sampailah mereka di lokasi tujuan. Sarah dan Dika sampai di sana tuh dibuat macam speechless lah sama rumah itu yang sebelumnya mereka lihat lewat iklan ini dan dibayangin doang, sekarang bener-bener nampak depan mata mereka. Nah, rumah ini tuh bener-bener bagus dan terawat banget. Dindingnya tuh dari luar aja tuh nggak ada yang terkelupas ya, macam memang dirawat sama orangnya tuh, kata Sarah. Selain itu halamannya juga bersih banget. Memang tuh pagar rumahnya tuh memang agak pendek sih, tapi nggak apa-apa lah, kata Sarah. Ih, rumahnya bagus banget tau yang. Inilah kita beli yang ini ya, kata Sarah ini. Nah, selang beberapa menit nampak ada bapak yang keluar dari rumah itu menghampiri Sarah dan Dika yang ada di depan gerbang. Memang katanya gerbang itu tuh nggak dibuka sih katanya. Nah,
Pak Joko namanya, kata Sarah. Yang itu ada Pak Joko, kata Sarah sambil nyolek si Dika ini. Dika sama Sarah langsunglah tuh mendekat ke pintu gerbang. Nak, bawa aja motornya masuk, parkir di dalam aja, kata Pak Joko sambil menunjuk di samping rumah yang di sana memang ada garasi besar banget, macam plus gudang gitu. Si Dika langsunglah parkirin motornya tepat di samping motor Pak Joko ini. Sekilas Dika ini langsung melihat area samping dan belakang rumah yang langsung hutan, tapi asri banget lah kalau pagi sampai sore. Rumahnya itu nggak terlalu pojok banget, urutan nomor 5 lah dari pojok gang, tapi rumah ini agak memanjang ke belakang dan agak mundur dari deretan lainnya. Di belakang-belakang rumah yang ada di gang itu tuh macam langsung lahan kosong yang penuh dengan pepohonan aja. Saat itu tuh Dika cuma mikir, oh bagus lah kalau masih ada pepohonan, setidaknya setiap pagi bisa menghirup udara segar lah. Jadi si Dika itu tuh nggak ada pikiran aneh-aneh lah, pokoknya positif aja. Lagian Dika ini juga macam orang yang kurang terlalu mengurusi lah hal-hal yang supranatural gitu. Dan singkat cerita mereka ini deal lah membeli rumah itu. Karena sudah survei langsung dan melihat kondisi rumah juga nggak ada banyak yang renovasi lah. Paling cuman urusan listrik dan air dan ganti cat rumah aja lah, sisanya semua oke, kata Sarah. Jadi Sarah, Dika dan keluarganya ini beramai-ramai lah gotong royong membersihkan rumah tersebut dan juga sambil mengawasi pemasangan listrik dan air dan orang-orang yang ngecat rumah ini. Jadi tepat di bulan Mei, rumah ini nih udah beres dan tinggal ditempatin aja lagi, sebab semua barang dan lain hal itu udah dipindahkan. Nah, hari H pun tiba, mereka melakukan acara pernikahan dan semuanya berjalan lancar hingga sore hari. Jadi mereka pun akhirnya pulang menuju rumah baru mereka. Rumah semula itu berwarna krim, dicat putih terang dan halamannya itu dibuat playground dan taman bunga gitu. Jadi di taman samping rumah itu ada playground macam perosotan lah, ayunan dari besi itu. Dan di bagian depan rumah ini macam dibuat taman bunga. Jadi suasananya tuh lebih hidup dan ditambah dengan pemandangan belakang rumah yang memang langsung pepohonan yang cukup tinggi. Di sekitar rumah mereka memang cukup sepi karena tetangga-tetangganya pun nampaknya cukup tertutup lah dan beraktivitas di lingkungan mereka masing-masing. Sebab kata Sarah, ini tembok dan pagar rumahnya tuh lumayan tinggi, jadi sama sekali nggak kelihatan lah dari luar tuh aktivitas di dalam rumah tuh. Lebih-lebih lagi Dika dan Sarah ini juga pendatang baru di situ, jadi mereka sama sekali nggak kenal siapapun di gang tempat mereka tinggal yang baru ini. Nah, malam pertama hingga seminggu mereka menginap di sana tuh nggak ada kejadian aneh atau hal-hal ganjil yang terjadi dan semuanya tuh aman-aman aja lah. Tetapi setelah memasuki minggu kedua, di mana keluarganya Sarah dan Dika ini yang menginap tadi satu persatu pamitan untuk balik ke daerah mereka. Jadi di rumah itu hanya tersisa Sarah, Dika, adiknya Dika namanya Mila dan adiknya Sarah ini namanya Rere, ditambah ART. Jadi di rumah itu ada 5 orang lah yang tinggal. Ilustrasi rumah ini nih ya seperti ini ya teman-teman, terdiri dari 2 lantai. Lantai 1 itu masuk pintu langsung ada ruang tamu, kemudian ada tangga di tengah-tengah, lalu ruang keluarga, dapur dan dapur basah. Kiri dan kanan tuh ada kamar, tepatnya di tengah-tengah yang ada ruang keluarganya tuh. Nah, jadi ilustrasi rumahnya tuh seperti ini ya teman-teman. Jadi rumah ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama itu ada ruang tamu, kemudian ruang keluarga, kemudian ada tangga di tengah-tengah, kemudian dapur dan kiri kanannya itu kamar. Nah, lalu di lantai 2 tuh ada perpustakaan mini, ruang tengah, kemudian kamar 2, balkon dan pintu belakang itu tempat area jemuran lah kayak gitu. Nah, di bagian belakang ini langsung hutan. Ada memang rumah warga tapi jauh banget, cuma nampak bagian belakang rumah-rumahnya aja, kata Sarah. Memasuki malam di minggu kedua ini, mereka berempat ini yang awalnya berpikir bahwa rumah yang mereka tempati ini aman-aman aja dan jauh dari kata horor, mereka salah besar. Sebab mulai minggu kedua inilah mereka mengalami serentetan teror yang membuat mereka berempat ini trauma sehingga memilih untuk pindah
Kejadian pertama ini dialami oleh Rere, adiknya Sarah yang mana pada malam Minggu, Sabtu malam ya. Dia ini ada di rumah bersama RT-nya aja. Jadi pada malam itu tuh Sarah dan suaminya ada acara bersama teman-teman kantor dan pulangnya agak larut malam. Sedangkan Mila, si adiknya Dika ini ada acara organisasi dan harus menginap kayak gitu. Jadi di rumah itu cuma ada si Rere dan ART-nya aja. Jadi seperti biasa sesudah mengunci pintu dan lain hal, Rere ini akan naik ke lantai 2. Tapi sebelum naik ke lantai 2 dia nih mampir dulu ke ART-nya untuk memberitahu bahwasannya dia ini sudah makan, minum dan lain hal lah kayak gitu. Jadi malam itu tuh sebelum naik kamar ya nyampirin. Jadi malam itu sebelum naik ke kamarnya di lantai 2, Rere ini menghampiri ART-nya. Bu, Bude. Iya Mbak Rere, ada apa? Aku sudah makan, sekarang aku mau naik, mau istirahat. Bude istirahat aja ya kalau kerjanya udah selesai. Bang Dika sama Kak Sarah pulangnya agak malam, kata si Rere. Gih, Bude mau rehat, main capek seharian ini banyak bebersih. Si Rere ini langsunglah dia naik ke atas sesudah percakapannya dengan budenya tadi. Nah, bude ini Bude Lita lah, beliau tuh ART di rumah ini dan beliau tuh masih masuk usia 37-an lah, jadi masih nggak terlalu tua banget. Nah, pas mau masuk kamar ini Rere itu merasa kalau dia itu ada yang merhatiin dari pintu belakang yang langsung jemuran tadi dan hutan itu. Jadi diperiksanya lah dari depan pintunya itu celingak-celingu dia nih depan pintunya. Alah, perasaanku aja nih ya, malam-malam kemarin gak ada apa-apa kok. Positive thinking aja Rere ini, tanpa mikir aneh-aneh. Jadinya dia masuk aja lah ke kamarnya, dinyalainnya lampu tidur, langsunglah dia tidur. Karena emang Rere ini beraktivitas di luar dari pagi sampai sore, jadi Sabtu itu kata Sarah, dia istirahat aja lagi, males keluar-keluar kayak gitu. Nah, pas lagi tidur ini, Rere merasa sesak banget dan panas hawa ruangan kamarnya ini. Padahal dia tuh pakai AC. Nah, pas dia kebangun, posisinya itu kan tidur telentang. Jadi dia tuh shock banget. Badannya tiba-tiba nge-freeze. Dia ngelihat ada sosok yang duduk di atas dadanya sambil menyeringai. Sosok itu tuh setinggi manusia, badannya hitam, sedikit berbulu, sepanjang 10 cm itu mungkin lah ya, katanya bulunya. Ada tanduknya, matanya merah, taringnya panjang 10 cm lah. Sosok itu tuh langsung bertatap-tatapan sama Rere. Rere bener-bener gak bisa memalingkan mukanya ataupun pingsan, tapi keringatnya Rere ini bercucuran lah dari dahinya ini dan rambut-rambutnya. Dia baca-baca dalam hatinya sebisa mungkin sampai akhirnya Bude, teriak Rere ini sekencang-kencangnya. Untungnya pas teriak itu badannya macam bisa bergerak. Dia langsung lari lah tergopoh-gopoh keluar dari kamarnya. Nah, pas lagi keluar dari kamarnya ini tiba-tiba langkah Rere ini terhenti, macam tertuju ke sofa yang ada di dekat perpustakaan mini di samping kamarnya Mila ini. Dilihatnya di sana ada Mila yang memang dia itu duduk membelakangi Rere. Mila, kamu gak jadi nginep di tempat kegiatan ya? Tanya Rere ini sambil jantungnya tadi deg-degan. Tapi karena pikirnya ada Mila, jadi rasa takutnya tadi sedikit hilang lah. Jadi dia ini malah mikir malam ini nih mau tidur di kamarnya Mila. Nah, tapi pas lagi mau mendekati Mila, Rere ini tersadar sesuatu sebab dari lemari kaca perpustakaan itu Rere melihat gak ada bayangan Mila. Jantung Rere ini udah berasa mau copot, tapi dia berusaha supaya si sosok ini tuh nggak tahu kalau Rere itu udah tahu kalau itu bukan Mila. Mila, aku mau ambil minum dulu ke bawah ya, ucap Rere ini yang langsung lari terbirit-birit menuruni anak tangga. Bude, buka pintunya, teriak Rere sambil menggedor-gedor pintu kamar budenya. Untungnya Bude Lita ini langsung bukain pintu kamarnya. Bude yang tadi kaget langsung ngambilin air minum buat Rere biar tenang.
Tanpa banyak tanya, Bu Delita ini nyuruhin Rere untuk istirahat aja lah di kamarnya dan bilang untuk menjaga Rere biar tidur pulas. Nah, itu baru kejadian pertama ya teman-teman. Ada 2 kejadian lagi yang lebih epic dari ini teman-teman ya. Lanjut. Setelah mengalami kejadian yang cukup horor, Rere ini bungkam aja lah, nggak mau ngasih tahu siapapun di rumah itu. Bahkan Bu Delita pun nggak diceritain apapun oleh Rere. Rere cuma bilang kalau malam itu tuh dia dapat mimpi buruk. Nah, di kejadian kedua ini yang ngalamin kejadian horor itu Bu Delita sama si Mila. Seminggu setelah kejadian yang dialami Rere, malam Jumat berikutnya, masih di bulan Juni, Bu Delita dan Mila ini macam mau lembur lah mereka buat nonton drama Korea kesukaan mereka berdua. Sebab pas sekali lah Jumat Sabtu itu tuh si Mila ini libur, sedangkan si Rere itu memilih tidur sebab Jumat pagi dia mau masuk kuliah pagi. Sudah siap lah si Mila ini gelar kasur di depan TV di lantai 2 tuh, tepat di depan perpustakaan mini itulah. Mila ini santai lah di situ sambil menunggu Bu Delita ini datang. Sekitar pukul 9 malam, Mila ini sendirian lah nonton di ruang tengah itu. Lampunya tuh agak temaram memang. Nah, duduklah dia sambil nyender di sofa sambil nonton TV. Lagi asik nonton, Mila ini kaget. Kok Bu Delitanya udah ada di belakang sofa tempat dia duduk itu? Tumben kali Bu Deni naik diam-diam, biasanya cerewet lah, berisik lah manggil-manggil aku, batin Mila ini. Tapi dipikirnya lagi, Bu Deni sengaja nih mau nakutin aku aja dalam hatinya kan. Nah, Bude, ngapain coba di situ? Di sinilah tiduran sini kalau capek. Pucet gitu muka Bude, kecapean ya? Tanya si Mila ini yang memang dia itu macamnya, udahlah itu Bude gitu kan. Gitulah dia fokus lagi ke TV itu. Jadi dia nggak memperhatikan lah Bu Delita ini. Cuman dari ekor matanya ini dia melihat budenya tuh duduk di ujung sofa aja nih. Tapi si Bude membelakangin Mila. Jadi dari ekor matanya Mila ini dia melirik lah memperhatikan Bu Delita nih. Ngapain lah Bude itu? Habis bertengkar apa gimana sama keluarganya? Kok jadi diam-diam begitu? Sampai aku dibelakangin pula. Tanya Mila dalam hatinya kan. Tanpa pikir panjang, ya Mila fokus lagi lah ke TV. Dibiarkannya aja Bu Delita tuh duduk di situ. Sebab dia tuh mikir takut ganggu dan makin berantakin moodnya Bu Delita kan. Nah, sekitar jam 11 lebih sedikit lah. Karena merasa capek duduk, Mila ini langsung selonjoran lah di kasur depan TV itu. Pas dilihatnya di ujung sofa itu, Bude itu udah gak ada. Nah, dipikirnya lagi, mungkin Bude Lita ini ke kamar mandi lah. Selang beberapa menit kemudian, Mila masih di ruang tengah, teriak Bude Lita dari anak tangga. Iya Bude, sinilah. Ngapa pula Bude pergi ke bawah buang air? Wong di kamarku kan ada toilet, kata Mila ini yang bikin Bude Lita ini langsung bingung. Apa nih? Apa yang ke toilet Mila? Tabur matamu, Wong Bude baru bangun tidur. Tadi Bude ketiduran habis bebersih lantai 1, kata Bude Lita ini sambil mendekati Mila. Mendengar itu, Mila yang tadi dah tiduran di kasur langsung duduk. Bulu badannya merinding semua mendengar ucapan budenya ini. Mila langsung menarik tangan Bude Lita. Bude, kita tidur di kamar aku aja sekarang ya. Nonton di dalam aja. Kalau Bude mau nonton temenin aku tidur malam ini pokoknya, kata Mila ini. Jadi Mila langsung buru-buru mematikan televisi dan masuk ke kamarnya sambil mencengkram tangan Bude Lita. Bude Lita ya terheran-heran lah melihat tingkahnya Mila. Padahal dalam hati kecil Bude ini udah notice sesuatu, tapi karena nggak mau ambil pusing, Bude Lita menuruti keinginan Mila dan menemani Mila tidur malam itu. Kejadian kedua ya teman-teman, ada lagi kejadian epik yang mana kejadian yang dialami oleh mereka semua. Yang mana kejadian ini masuk pada minggu keempat di Jumat malam. Ini kejadian ketiga di bulan pertama mereka tinggal di sana. Baru aja sebulan, tapi gangguannya udah lumayan parah. Yang mana kalau identitas tak kasat mata ini bisa menampakkan diri di depan manusia, katanya energinya besar banget.
Jadi kata Sarah, tiap hari mereka itu ngalamin hal-hal aneh ya, kayak ada orang beraktivitas lah di dapur, orang lari naik turun tangga lah, bunyi barang-barang kecil di ruang tengah tuh jatuh lah. Tapi kalau diperiksa tuh nggak ada, semuanya rapi aja tuh. Sebab kalau ada bunyi-bunyi gitu tuh kami semua di rumah itu nggak ada yang berani keluar, kata Sarah. Jadi kami biarkan aja. Jadi kejadian kecil-kecil kayak gitu tuh nggak terlalu ekstrim lah dari kejadian yang 3 ini yang aku kirim ini, kata si Sarah ini. Inilah puncak dari semua kejadian yang kami alami di rumah itu karena memang parah banget sampai membuat mental kami ini down dan juga kami takut kalau tinggal lama-lama di sana kami bisa dalam bahaya. Itu kata Sarah, guys. Jadi pada Jumat malam sekitar jam 9 lebih lah, aku, suami, dan kedua adikku dan juga Bu Delita ini santai-santai lah di ruang keluarga di lantai 1. Karena memang sengaja aku sediakan TV besar di lantai 1 dan 2 itu di ruang tengah, biar hiduplah suasana di dalam rumah tuh, kata Sarah. Dan juga biar kami ini sering ngumpul juga setelah seharian beraktivitas di luar rumah. Jadi memang kedua adik aku ini kuliah dan aku sama Dika juga kerja. Jadi yang sering jaga rumah ini ya Bu Delita ini. Nah malam itu tuh kami beramai-ramai lah santai sambil nonton di ruang keluarga itu, kata Sarah. Aku sama Dika tuh duduk di sofa, dua adik aku sama Bude itu mereka milih duduk di bawah mengitari meja kecil di depan kami. Entah kenapa pas lagi asyik nonton TV, tiba-tiba Bu Delita ini cerita ke kami yang mana cerita itu nampaknya yang memicu kejadian horor yang kami alami malam ini, gitu. Mbak Sarah, tahu nggak? Bude sering diganggu lah pas sendirian di rumah. Kata Bude ini memecahkan fokus kami yang menghadap TV. Seketika lah aku kecilkan volume TV itu, kata Sarah. Selain itu juga aku penasaran nih sama cerita Bu Delita ini. Herannya lagi muka dua adik aku ini tiba-tiba mendadak pucat macam orang ketakutan juga. Ngapa Bude ya? Ada hantu nepo di rumah ini. Guyonku biar gak serem-serem amat lah. Dikit-dikit hantu aja pikiranmu. Gak ada di rumah ini hantu. Kalau ada yo diusir baik, kata Dika ini sambil bercanda juga. Tapi sayangnya Bude sama dua adik aku ini gak ada sedikit pun ketawa atau senyum lah. Yang ada tuh muka mereka itu tegang. Jadi memang teman-teman Sarah dan suaminya ini tuh belum tahu apapun yang dialami adik-adiknya dan Bude ini, karena mereka ya jarang lah memang di rumah. Dan juga kedua adanya dan Bu Delita nih nggak mau lah buat beban pikiran Sarah sama Dika gitu kan. Beneran loh Mbak Sarah, ada wujud mereka serem-serem banget lagi, kata Bu Delita. Jadi pas bebersih itu Bude diganggu. Pertama pas malam-malam Bude itu beresin dapur. Bude selalu dinampakin sosok cewek, mukanya hancur, matanya tuh dekat mulutnya, kukunya panjang-panjang. Dia berdiri di samping kamar mandi yang ada di dekat dapur itu, Mbak Sarah. Awalnya Bude juga teriak-teriak, apalagi siang-siang diganggu. Tapi tante lempar aja langsung pakai garam kasar, hilang sendiri dia, kata Bu Delita ini. Kami semua ini mendengar dengan sesama, bulu kudu kami sebenarnya udah mulai merinding, kata Sarah, sebab aku tuh parnoan orangnya. Jadi kami ini diam aja lah mendengarkan Bu Delita ini bercerita, kata Sarah. Nah, terus kejadian kedua itu pas Bude lagi bebersih di ruang tengah. Nah, jadi Bude itu kaget tiba-tiba pas Bude maling badan lagi ngepel itu ada poci. Ada poci mukanya gosong bau bangke pas di muka Bude. Bude lari lah langsung keluar rumah langsung, kata Bude tadi. Tapi pas Bude lihat lagi dari luar tuh udah nggak ada apa-apa. Nah terus pas lagi di lantai 2 juga Bude itu diganggu juga pas lagi jemur pakaian. Ada putih-putih menggantung di jemuran. Yang Bude kira itu bajunya Mbak Sarah atau Mbak Mila atau Mbak Rere lagi. Jadi ternyata yang Bude tarik bukan baju, ternyata bajunya sosok kuntilanak. Jadi dia ngetawain Bude lah jam 4 sore itu. Aneh
kan siang-siang bolong Bude tuh ditampakin. Maaf Mbak Sarah, sebelum beli rumah ini Mbak Sarah sama Mas Deki apa nggak nanya dulu riwayat rumah ini gimana? Tanya Bude ini yang membuat Sarah sama Dika ini pucat pasi seketika. Jujur aja nih kata Sarah, aku yang mendengar cerita Bude ini langsung merinding sebadan badan. Tambah lagi beliau ini ceritanya udah larut malam begini. Sebab pas aku lihat jam dinding itu di sana udah jam 12-an malam. Aku sama Dika tuh macam flashback lagi lah. Jadi memang waktu itu tuh kami nggak ada nanya-nanya perihal rumah ini. Paling banter kami cuma nanya penghuni sebelumnya orang mana dan rumah ini kosongnya berapa lama. Cuman itu aja kok yang kami tanya, nggak ada yang lain. Juga kami nggak ada pikiran buat nanya yang aneh-aneh. Sebab ya Pak Joko nih bilang kalau rumah ini kosongnya baru beberapa bulan ini. Lagian kami juga mau tanya ke tetangga nggak bisa, wong nggak kenal dan rumahnya juga terlalu privasi semua. Mila, Rere, ngapa muka kalian itu pucet? Tanya Sarah inilah. Akhirnya Mila dan Rere pun berani menceritakan apa yang mereka alami masing-masing. Mendengar apa yang dialami oleh kedua adiknya ini, Dika mukanya yang tadi tenang udah macam tegang gitu. Dan juga entah kenapa Dika ini tiba-tiba cengkram tangannya Sarah pas kedua adiknya ini lagi menyampaikan apa yang mereka alami. Dek, Dika ini macam mau menyampaikan sesuatu tapi terbata-bata gitu kata Sarah. Dek, lari ke kamar sekarang juga. Kaget lah kami semua ini melihat Dika ini langsung narik tangan aku sambil panik teriak. Rere dan Mila dan Bude juga ikut lari ke dalam kamar aku kata Sarah. Apa sih bang? Ada apa? Kok panik kayak gitu mukamu? Ada sosok di bawah tangga yang merhatiin kita dari tadi kata Dika ini. Ih serius bang? Iya mau lihat. Tapi entah ada atau enggak sekarang kata Dika. Dibukalah pintu kamar nih pelan-pelan sampai bisa menginjak ke bagian tangga itu. Yang bener aja aku sama Bude yang ngintip lihat ada sepasang mata merah menyala melihat kami dari bawah tangga itu. Langsunglah kaki aku tuh seketika lemas saat itu juga. Tiba-tiba pas kami ini lagi bersembunyi, kami semua tuh merasa rumah kami tuh macam digoncang. Bang, apa nih? Ada gempa bagaimana bang? Bang ayo keluar rumah kata Sarah. Paniklah Sarah ini sama kedua adanya nih, ya paniklah mereka. Di luar ada penampakan ketiga rumah bergoncang. Dibukalah pintu kamar. Jadi kami itu melihat sosok seram itu tepat di bawah tangga tadi. Jadi kami mau keluar juga nggak berani, tapi sudah terlanjur buka pintu kamar kata Sarah. Tiba berhentilah tuh goncangan pas kami tuh buka pintu kamar. Nah, aku langsung menyadari itu nampaknya bukan gempa. Karena kalau gempa semua barang pasti berjatuhan ke bawah kata Sarah. Tapi ini semua barang utuh di tempatnya. Kami berlima ini macam sadar kalau goncangan itu goncangan yang bukan dari gempa. Belum habis lagi kejadian yang kami alami ini guys. Jadi pas mereka lagi membuka pintu kamar, mereka ini tiba-tiba dikejutkan sama suara-suara berisik aneh. Ya, suara yang berasal dari ruang tengah. Sontaklah mereka berlima ini melihat ternyata di sana ada keranda. Iya, keranda mayat yang diangkat oleh beberapa orang. Tetapi yang anehnya, sebab siapa coba yang masuk ke rumah kami bawa keranda jam 1:30 malam? Astagfirullah bang, apa itu? Tunjuk Sarah ke arah keranda dan orang-orang yang membawa keranda itu. Mereka langsung masuk lagi ke kamar tuh, menutup pintu kamar sambil baca-baca doa dan istighfar. Pas lagi ketakutan ini, mereka dikejutkan lagi sama suara dentuman keras di dinding-dinding rumah mereka. Kami semua mendengar macam dinding rumah itu tuh ditumbuk pakai kayu besar sampai bangunannya itu goyang. Kami mikirnya gempa atau halusinasi, tapi bukan. Parahnya pas lagi melihat irik-irikan orang yang bawa keranda tadi, kami diganggu dengan suara dentuman. Gak habis sampai di situ lagi. Kami yang semua lagi panik ini
bersama berteriak gegerapan. Berempat itu ngucap sih. Apa kalian ini? Tanya Sarah ke mereka berempat. Ih, ada yang bisik di telinga, kata Dika. Aku juga, kata Bude sama dua adiknya. Tambah lagi Sarah. Loh, aku juga loh. Apa yang kalian dengar? Takutnya suara cewek bilang kayak gitu sambil mengekeh, kata Dika. Ih, sama kami juga, kata si Sarah ini sama dua adiknya sama Bude tadi. Sumpah takut banget aku malam itu tuh, kata Sarah, karena seumur-umur aku gak pernah ngalami yang beginian. Aku sama Dika itu cuek banget sama hal-hal yang beginian. Nah, pas lagi panik ini kami berdua, aku sama Dika ini mencoba memastikan sesuatu. Jadi aku suruh Bude itu sama kedua adik aku duduk di sofa dekat kasur. Mereka duduk di sana bertiga sambil pelukan karena memang mereka lemas dan badan mereka tuh macam menggigil gitu katanya. Jadi aku sama Dika inilah yang memberanikan diri untuk memastikan sesuatu yang di ruang tengah tadi. Nah, pelan-pelan lah aku sama suamiku membuka pintu kamar. Tiba-tiba macam mau copot jantung aku ini, kata Sarah, sebab aku melihat dengan jelas orang-orang yang membawa keranda itu wujudnya badannya manusia, kakinya nggak napak lantai, bajunya lusuh semua, tapi kepalanya hewan. Teriak Sarah langsung pingsan di tempat. Nah, si Sarah ini jadi pingsan ya guys. Jadi kita lanjut ceritanya dari si Dika yang melihat penampakan yang dilihat oleh Sarah. Dan parahnya dan paling epic apa? Di dalam keranda yang diangkat oleh sosok-sosok itu ada wujud yang bermuka Sarah dan Dika seperti orang yang sudah meninggal. Ya Allah, serem banget. Astagfirullah. Malam itu Dika langsung mengangkat badan Sarah, mengintrusikan ke Bude dan kedua adiknya. Kalian siap-siap, kita keluar sekarang juga dari rumah ini. Ambil kunci mobil, Bude buka pintu rumah. Dalam hitungan ketiga kita langsung lari. 1, 2, 3, lari. Jadi Dika dan adik-adiknya sama Bude ini lari menuju pintu depan. Nah, saat mereka lari ini, sosok-sosok itu semuanya melihat ke arah mereka sambil tertawa. Kok bisa tahu mereka melihat dan tahu kalau sosok itu melihat mereka? Sebab saat berlari itu Dika ini menoleh ke belakang tepat sebelum Bude menutup pintu depan. Mereka langsung pergilah malam itu buat menginap di rumah ibunya Sarah. Mereka berempat ini panik sebab Sarah pingsan dan belum sadar-sadar juga. Jadi kata Dika, daripada Sarah dan dua adiknya dan Bude ini mentalnya down karena ketakutan dan juga trauma sama apa yang mereka lihat, Dika berinisiatif untuk membawa mereka keluar rumah malam itu juga, gak peduli harus melihat sosok yang mengerikan itu. Nah, dibiarkannya aja lah, ditinggalkan sama mereka rumah itu tuh tanpa dikunci. Akhirnya Dika dan Sarah ini nih memberanikan diri lah datang ke rumah tetangganya yang tepat berada di samping rumah mereka itu. Di situ mereka bertanya perihal rumah yang mereka tempati ini. Betapa kagetnya mereka setelah tahu sejarah kelam dari rumah yang tak imbang dengan pelampilannya itu guys. Jadi tetangganya menyampaikan seperti ini. Dulu rumah ini nih dihuni oleh sekeluarga yang berasal dari kota X. Mereka ada 3 orang anak dan rumah itu dibangun 20 tahun yang lalu. Kami menyambut senang tetangga baru kami ini. Tapi makin kesini keluarga ini nih agak aneh. Sebab mereka kalau diundang pengajian juga gak pernah mau datang. Dan juga seringkali rumah ini tuh gelap gulita setiap
malam Jumat di tiap bulannya. Kami tahu sebab orang-orang yang ronda keliling itu memberitahu kami, dan juga semenjak mereka tinggal di sini, anak-anaknya tuh satu persatu meninggal dunia. Bahkan juga kami sering melihat sepasang suami istri ini sering mengajak orang baru ke rumah. Tapi sebelumnya itu kami semua tuh mengira orang-orang yang dibawa ini adalah kerabatnya gitu atau teman kerja. Nah, tapi ternyata mereka itu dijadikan tumbal pesugihan yang ritualnya dilakukan di lantai 2 rumah itu. Semua orang di gang ini tahu sebab ada keluarga korban yang mencari anak perempuannya yang terakhir memberi lokasi di rumah itu. Akhirnya ketahuanlah dan ketangkeplah sepasang suami istri itu. Nah, setelah itu rumahnya ini sudah kosong sejak 13 tahun yang lalu. Kami di sini nggak tahu apa-apa sebenarnya pekerjaan mereka berdua karena memang tertutup orangnya. Sebelum kejadian itu kami di gang ini juga nggak pernah nih kasih pagar di rumah kami. Tapi semenjak kejadian itu kami sepakat untuk membuat pagar rumah dengan alasan tertentu lah kata tetangganya. Karena jujur aja rumah itu tuh banyak penghuninya yang sepertinya yang bersekutu dengan si pelaku pesugihan ini terus mencari mangsa. Kami di sini sebenarnya agak kaget, Mbak, pas kami mendengar ada orang yang beli rumah itu dan tinggal di sana. Dan gak nyangka banget Mas sama Mbaknya ini yang tinggal di situ, kata tetangganya ini. Sarah dan Dika yang mendengar sambil merinding sebadan badan sebab mereka terbayang-bayang apa yang mereka hadapi selama sebulan ini. Selain itu, tetangganya juga menyarankan lebih baik mereka pindah daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, berdasarkan info tersebut, akhirnya Dika dan Sarah ini mantap keluar dari rumah itu. Jadi gimana rumahnya? Apa dijual? Enggak, kata Sarah, rumahnya enggak dijual, tapi rumahnya diratakan dengan tanah. Jadi di situ dibuat macam kayak kebun aja lagi, dan mereka pun sudah punya tempat yang aman dan layak dan nyaman lah sekarang, kata Sarah. Nah, bagaimana teman-teman cerita tentang rumah bekas pesugihan ini? Emang agak lain memang. Merinding banget pokoknya. Pelajaran banget ya teman-teman, jangan tergiur dengan rumah yang harganya murah sebelum kamu tahu fakta sejarahnya. Nah, ya udah teman-teman, jika kamu suka video ini jangan lupa di like, dan kamu yang belum bergabung dengan kawan cerita tengah malam, jangan lupa subscribe karena gratis, dan pastikan juga nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video horor selanjutnya.